Bertas perjalanan spiritual ke Tanah Suci berkesempatan menguntai doa di Raudhah, tempat yang juga disebut sebagai Taman Surga, juga membawa Iis Dahlia berlinang air mata seperti mendapat keajaiban dan kemudahan dari Sang Pencipta. Pedangdut senior satu ini kisahkan bagaimana ia bisa beribadah di Raudhah di barisan paling depan saat banyak jamaah harus berdesak-desakan hingga tak sedikit pula yang gagal memasuki area suci satu ini. Aja sih. Ini umroh yang keberapa? Nggak dihitung. Tapi kemarin sempat nangis nih pas di Semua pasti nangis lah. Berulang kali ke sana pun pasti nangis. Kelihat Ka'bah untuk kesekian kalinya selalu nangis gitu. Tapi ada doa khusus nggak sih selama umroh kemarin? Banyak doa minta diberi kesehatan untuk anak-anak gitu. Karena kan anak-anak aku kan udah pada dewasa ya, apalagi kakak gitu, mudah-mudahan mendapatkan pasangan yang tepat, yang sayang sama dia, melindungi dia, bertanggung jawab sama dia. Tapi ada kriteria khusus buat pasangan si kakak nggak? Nggak ada, bertanggung jawab aja, bertanggung jawab, baik, penyayang. Karena dia perempuan kan harus dilindungi, harus disayangi. Ada. Selain Iis Dahlia, ada pula Anwar BAB yang menangis sejadi-jadinya saat beribadah di Raudhah. Terlebih ketika Anwar merasa mendapat kemudahan menjalankan ibadah sholat di sana ketika banyak jamaah berdesak-desakan untuk sekedar bisa melewati tempat sakral dan melihat makam Rasulullah. Anwar mengaku bisa dengan tenang beribadah sholat persis di samping makam Nabi Muhammad SAW. Dan banyak banget kemudahan-kemudahan karena kan aku kan ke Raudhah ya, yang Taman Surga yang di sebelahnya makam Nabi Muhammad Rasulullah kan. Nah di situ tuh itu apa namanya, orang-orang tuh pada diusir. Terus aku tuh tiba-tiba kan kita disuruh sholat ya, aku suruh sholat di situ. Kataku aku nggak diusir-usir, bahkan sampai kosong. Jadi orang tuh cuma ngeliatin aku sholat di sekeliling. Makanya pas aku udah selesai sholat, terus aku kayak gini kan, baru dibangunin dan bangunnya kan baik banget kayak haj gitu. Aku makanya langsung nangis kayak masya Allah. Aku dikasih kesempatan buat, dan itu persis banget di sampingnya makam Nabi, jadi aku bisa kayak sambil ngelus-ngelus pagar-pagar emasnya itu kan. Raudhah, tempat yang juga jadi pembaringan terakhir Nabi Muhammad SAW, menjadi salah satu lokasi yang ingin disambangi seluruh jamaah yang menunaikan ibadah haji dan umroh. Tapi tak semua yang berkesempatan untuk merasakan betapa harunya berada di sana. Tantowi Yahya bahkan merasakan daya magis tak termakan nalar berisi pengalaman spiritual bertemu sesosok misterius yang membantunya saat ingin berkunjung ke Raudhah. Duk, saya bengong lagi. Udah saya keluar Karena saya memikirkan antrian yang begitu panjang itu. Iya. Lebih bagus I give up this space gitu to them kan. Iya. Yang lebih perlu. Tahu nggak? Begitu saya memutuskan lagi bingung nggak gitu, ada tangan di samping kanan saya, pegang saya. Ganteng, orang Arab, harum, berbahasa Palembang. Iyo, aku orang Palembang kata gitu. Nak kemana? Udah duduk sini. Aku pengen keluar. Ngapa? Aku nggak tahu mesti baca apa di sini. Aku nggak siap. Lebih bagus orang itu aja masuk sini. Enggak lah. Tahu nggak, dari sakunya dia keluarkan buku. Saya ingat bang, bukunya tuh berwarna silver. Judul bukunya itu Doa-doa di Raudhah. Doa-doa di Taman Raudhah. You know what? Semua doa itu dalam bahasa Indonesia. Wow. Raudhah dan makam Rasulullah punya banyak keutamaan yang ingin diziarahi setiap jamaah. Sebab di makam Rasulullah juga terdapat makam Abu Bakar Asy-Siddiq dan Umar bin Khattab.
Keberadaan dan bagaimana posisi makam Nabi bersama para sahabat yang dulunya merupakan kamar istri Nabi Aisyah ini telah digambarkan lewat banyak visual. Tapi tentang Raudhah sendiri, sejauh mana sebenarnya batasan tempat yang disebut-sebut sebagai taman surga tersebut? Bah itu kan kita taunya cuman antara kamar Nabi sampai mimbar kan? Orang kan nariknya begini aja, tapi orang nggak narik belakang gitu. Belakangnya sampai mana gitu. Ya. Nah, disinilah kemudian ada 3 versi. Versi pertama 22 kali 15. 22 kali 15. Jadi 15 itu adalah lebar ke sini ya, panjang 22 ke sini. Ya, ada yang mengatakan ya 22 ke sininya, 15 itu ke belakangnya gitu ya. Kemudian ada yang berpendapat 26 kali 15, bukan 22. Tapi dalam mazhab Maliki justru yang disekat sampai ke masjid awal yang belakangnya itu Raudhah kalau ditarik sampai ke sini. Seperti ini gambarannya. Jelas ya? Jadi kalau kita Assalamualaikum ya Rasulullah, ini rutannya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, kemudian Umar. Jelas ya sampai sini?